Aksi demonstrasi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa berujung ricuh lantaran massa menutup akses menuju Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat. Aksi saling dorong terjadi antara massa dan petugas yang berjaga. Sekali-kali kalian menindas ahli waris adat. Mundur, jalan. Jangan arahkan petungan. Massa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Sumbawa Barat berunjuk rasa demi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Aksi saling dorong pun terjadi antara massa dan petugas yang berjaga. Peserta aksi menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa menjadi Undang-Undang Daerah Otonomi Baru bernama Provinsi Pulau Sumbawa. Rencananya aksi ini akan berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 26 sampai dengan 30 Mei 2025. Akibat aksi ini, akses menuju Pelabuhan Poto Tano maupun sebaliknya sempat terputus, hingga mengakibatkan antrean kendaraan puluhan kilometer. Dari Sumbawa Barat, NTB, Topan Iswandi, Ainis melaporkan. Ribuan pencari kerja mendatangi bursa pencarian kerja yang digelar di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Membludaknya pencari kerja membuat sejumlah pelamar kerja berdesak-desakan hingga pingsan. Ribuan pencari kerja saling berdesakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara di depan gedung Presiden University yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Minimnya pengamanan dari panitia membuat ribuan pencari kerja jatuh pingsan. Selain itu, beberapa pekerja sempat saling adu mulut dan nyaris terjadi kericuhan antar pencari kerja. Dari rumah dari jam 7. Ada antrean berapa jam? Apa? Antrean berapa jam? Antreannya bisa sampai sejam setengah. Jam-jam ya? Iya, berjam-jam. Desak-desakan juga. Apa? Desak-desakan. Iya, desak-desakan, dorong-dorongan. Sebanyak 64 perusahaan membuka lowongan kerja dengan merekrut 2.700 lebih tenaga kerja. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya, artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000. Artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Meski demikian, ribuan pencari kerja yang memadati bursa pencarian kerja tetap bertahan di lokasi dan berharap ke depannya pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menggelar kegiatan serupa dengan lebih baik lagi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rois melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menghilangkan sejumlah aturan dalam lowongan pekerjaan. Mulai dari batas usia hingga syarat good looking dilarang untuk dijadikan syarat mencari karyawan. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kementerian Ketenagakerjaan pun meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian
umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, Presiden Prabowo bersiap meluncurkan 6 paket bantuan pemerintah. Bantuan tidak hanya berupa potongan harga, tetapi juga tambahan alokasi bansos. Dan berikut daftar paket bantuan dari pemerintah. Pertama, ada diskon transportasi untuk angkutan laut, kereta api, dan pesawat. Rencananya diskon akan diterapkan selama bulan Juni hingga Juli 2025. Kemudian pada bulan Juni dan Juli, pemerintah juga menerapkan potongan tarif tol di sejumlah jalur dengan target 110 juta pengendara. Tak hanya itu, 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere akan mendapatkan diskon 50%. Diskon ini akan berlaku selama bulan Juni hingga Juli 2025. Pemerintah juga akan menambahkan alokasi bansos, kartu sembako hingga bantuan pangan akan diberikan bagi 18,3 keluarga penerima bantuan. Kemudian Presiden juga janjikan akan memberikan bantuan berupa subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah UMP. Tak hanya itu, bantuan subsidi upah juga menyasar guru honorer. Terakhir, ada diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Diskon diberikan untuk buruh di sektor padat karya. Tim Liputan iNews melaporkan. Usulan penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara hingga 70 tahun datang dari Dewan Pengurus Korpri Nasional. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk regenerasi dalam tubuh ASN. Usulan untuk menaikkan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun disampaikan Korpri dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Saat ini batas usia pensiun ASN di Indonesia berada di usia 58 tahun untuk pegawai administrasi dan 60 tahun untuk jabatan fungsional. Namun seiring peningkatan usia, harapan hidup dan tuntutan kompetensi pegawai, Korpri menilai sudah saatnya usia pensiun ditinjau ulang. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengklaim usulan tersebut bisa diterima namun harus melalui kajian yang mendalam. Ya, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya. Karena sebagai sebuah usulan tentu sah-sah saja dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai Dewan Penasehat Korpri. Pembakaran limbah plastik oleh pengepul di kawasan Semper Barat, Jakarta Utara meresahkan warga. Warga khawatir asap pembakaran berdampak buruk karena bisa menimbulkan penyakit batuk dan sesak nafas. Video amatir merekam pembakaran sampah limbah plastik di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Video lain merekam asap memenuhi ruangan rusun yang lokasinya berdekatan dengan area pembakaran sampah. Kejadian ini membuat warga sekitar resah lantaran kerap sesak nafas dan batuk. Dari keterangan warga, pembakaran sampah limbah plastik ini sudah sering dilakukan oleh pengepul. Batuk semua. Di lantai maka pada tutup pintu, pada tutup jendela. Hingga saat ini sempat ada asap juga beberapa hari ini.
Pokoknya semalam masih ada. Malah diituin, bilang dibantu untuk penanganannya biar di lantai kita nih anak-anak nggak pada banyak kena batuk ya, bilang. Mahasiswa protes ke pengepul limbah plastik itu bahkan sudah melaporkannya ke pihak lurahan kecamatan setempat, namun belum ada tindak lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi ribuan pencari kerja mendatangi bursa pencarian kerja yang digelar di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Membludaknya pencari kerja membuat sejumlah pelamar kerja berdesak-desakan hingga pingsan. Ribuan pencari kerja saling berdesakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara di depan gedung Presiden University yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Minimnya pengamanan dari panitia membuat ribuan pencari kerja jatuh pingsan. Selain itu, beberapa pekerja sempat saling adu mulut dan nyaris terjadi kericuhan antar pencari kerja. Dari rumah dari jam 7. Ada antrean berapa jam? Apa? Antrean berapa jam? Antreannya bisa sampai sejam setengah. Jam-jam ya? Iya, berjam-jam. Desak-desakan juga? Apa? Desak-desakan? Iya, desak-desakan, dorong-dorongan. Sebanyak 64 perusahaan membuka lowongan kerja dengan merekrut 2.700 lebih tenaga kerja. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000. Artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Meski demikian, ribuan pencari kerja yang memadati bursa pencarian kerja tetap bertahan di lokasi dan berharap ke depannya pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menggelar kegiatan serupa dengan lebih baik lagi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rois melaporkan. Dan untuk membahas ini sudah bersama dengan kami ada Bang Emmanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Ibu Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Baik, selamat sore Bang Eben, Ibu Rosita. Sore, Mas. Ya, selamat sore, Mas. Baik, belajar dari insiden di Cikarang, ini bagaimana sih seharusnya Job Expo itu diselenggarakan dengan aman gitu supaya tidak ada korban? Saya ke Bung Emmanuel dulu. Ya, pertama saya mengucapkan keprihatinan yang mendalamnya dengan kejadian di Bekasi, di Job Fair Bekasi. Tapi itu sebetulnya ada sebuah realita di mana para pencari kerja ini sangat butuh yang namanya pekerjaan. Nah, soal teknisnya kan cuman kawan-kawan yang ada di Bekasi lah ya, pemerintah kota yang tahu. Dan ternyata itu kan di luar ekspektasi, kan lowongan kerjanya 2.500 kemudian datang 25.000, artinya 10 kali lipat dari apa yang menjadi lowongannya. Nah, ini bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk kawan-kawan yang melakukan job fair. Jangan sampai hal yang seperti di Bekasi ini terjadi lagi. Ini memang sangat tapi apapun lah ya, karena pemerintah Kota Bekasi kan sudah melakukan upaya yang maksimal membuka rekrutmen tenaga kerja yang begitu luar biasa dengan bekerja sama dengan beberapa industri pelaku-pelaku usaha lainnya. Dan ini menjadi catatan kita lah ya ke depan untuk melakukan job fair yang begitu
minatnya masyarakat, khususnya para pencari kerja. Baik, Bang, ini kan angka pengangguran menurut data itu kan ada 7,8 juta. Nah, sementara pemerintah apa yang sudah akan dilakukan oleh pemerintah untuk menampung sebegitu banyaknya angka pengangguran, atau apalagi sekarang ini banyak sekali PHK yang sudah terjadi, Bang? Ya, ini menjadi PR kita ya, menjadi tantangan kita di pemerintahan ya. Makanya kita juga sedang melakukan upaya-upaya maksimal lah. Misalnya kita melakukan kerjasama terhadap mitra-mitra industri, kemudian juga kita cari regulasi yang kiranya bisa melihat problem yang sebenarnya kenapa ini kok banyak sekali PHK. Karena kita coba ingin memitigasi problem ini. Biar ada rumusan yang bisa kita lihat dan itu bisa menjadi sebuah solusi, karena ini kan sangat memprihatinkan ya, dengan kejadian Bekasi ini sebetulnya ya kita melihat sebuah realita di mana bahwa banyak sekali para pencari kerja berharap mereka bisa bekerja. Bahkan kita hari ini membuat beberapa SE terkait persoalan penanaman jasa, kemudian SE soal rekrutmen tenaga kerja yang syaratnya sangat tidak relevan dengan apa yang harus dikerjakan. Jadi ya ini nggak apa-apa, kita pemerintah tetap merespon ini dengan sangat hati-hati ya, karena kita nggak mau sebagai negara, wajah negara ini harus seakan-akan tidak peduli. Kewajiban negara dalam melihat realita ini harus cari solusi secepatnya. Jangan sampai ini anak-anak bangsa ini tinggal di bangsanya malah susah sekali mencari pekerjaan. Baik. Kayak begitu. Baik, Ibu Eli, bagaimana tanggapannya Ibu Eli? Tadi disampaikan oleh Bang Emmanuel, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Nah, kalau dari kacamata Bu Eli sendiri, apakah usaha dari pemerintah ini sudah cukup maksimal atau belum? Ya, terima kasih Mas. Izin ya Pak Wamen, mantap sekali gebrakannya hari ini. Iya, kalau kita sih melihat memang itu adalah realita ya, dan saya juga prihatin melihat, sedih melihat ketika anak-anak muda yang menjadi masa depan bangsa itu saling berebut untuk bisa mendaftarkan, dan itu belum ada kepastian bahwa mereka akan diterima bekerja gitu. Nah, memang kita melihat mungkin lapangan kerja yang dibutuhkan itu tidak sebanding dengan mereka yang datang seperti itu. Dan memang kalau melihat realitas seperti ini sampai untuk 64 perusahaan, lalu yang dibutuhkan 2.700, lalu yang datang 25.000. Baiknya memang ada beberapa hal yang akan dilakukan nanti ketika ada penerimaan seperti itu, dan tidak menepis bahwa kita juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi ya yang sudah mengupayakan job expo ini yang untuk pekerjaan. Ada beberapa yang harus memang, dan mungkin saya kira pemerintah juga di Pemda Bekasi sudah mengetahui dan sudah berpikir jauh tentang ini. Bisa dibuat secara luring atau offline penerimaannya, lalu ada juga secara daring atau online, atau juga misalnya ada hybrid gabungan luring dan daring seperti itu. Karena kalau ada pengumuman-pengumuman seperti ini memang akan datang tidak hanya dari Bekasi saja, tapi akan datang dari berbagai penjuru. Saya kira juga pemerintah sudah melakukan beberapa PR, tapi kan tidak langsung mudah menyelesaikan masalah-masalah, karena ini kan sudah tidak hanya tahun ini, sudah bertumpuk-tumpuk misalnya dari beberapa tahun sebelumnya bahwa pengangguran itu akan bertambah. Lalu dengan maraknya juga soalnya tentang PHK saat ini, dan ya saya setuju dengan persyaratan-persyaratan yang dihapus, karena saya kira itu juga ide pemerintah ya, tentang usia, lalu penampilan harus begini-begini gitu. Dan yang saya kira adalah yang dibutuhkan itu matching nggak, pekerjaan yang akan diberikan atau disediakan itu matching nggak dengan teman-teman yang para pelamar ini seperti itu. Karena dikhawatirkan yang dibutuhkan misalnya adalah bagian teknis yang mengoperasikan, ini contoh yang mengoperasikan sebuah mesin yang sudah sudah yang up to date sekarang ini, tapi yang datang bukan mereka yang memiliki keahlian seperti itu gitu. Baik. Mas. Jadi artinya Bu Eli, Anda melihat selama ini dengan jumlah tenaga angkatan kerja yang semakin bertambah, kemudian ditambah banyaknya pekerja-pekerja yang terkena PHK, ditambah lagi kemudian ada aturan-aturan
yang membuat banyak orang-orang yang tidak masuk atau tidak memasuki kualifikasi sebuah lowongan pekerjaan. Nah, surat edaran dari kementerian ini cukup bisa membuka lapangan pekerjaan itu maksudnya? Ya, kita harapkan seperti itu karena kadang-kadang juga memang ada surat edaran yang diberikan oleh menteri tapi implementasinya kan tidak seperti itu di lapangan. Iya, betul sekali. Iya. Itu yang selalu terjadi. Pemerintah melakukan ini karena sudah mereka melihat dengan nyata bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, ada hal-hal yang memang seharusnya tidak ada, tidak diperlukan yang seperti ini. Tapi di lapangan kan tidak terjadi seperti itu, Mas. Dan memang tidak muncul juga di lapangan soal pelanggaran atau penentangan yang sudah dilakukan mereka terhadap peraturan yang diberikan pemerintah gitu, Mas. Soalnya kan tidak ada pengawasannya juga saat itu gitu, karena memang akan ada pengaduan, tapi itu nggak serta-merta langsung nyampe kepada pemerintah atau tidak mungkin langsung direspon karena memang masih banyak masalah-masalah lain yang harus dinomorsatukan, walaupun masalah ini juga adalah masalah yang sangat urgent seperti itu. Baik. Nah, Ibu Edi, Anda melihat saat ini banyaknya angka pencari kerja. Angkanya nggak main-main, Bu. Ada 7,8 juta para pencari pekerja, begitu ya. Nah, kira-kira di sektor-sektor apa saja sih yang paling banyak menyerap tenaga kerja, gitu? Ya, sebenarnya kita melihat ya, akhir-akhir ini sebenarnya di industri padat karya itu banyak sekali sebenarnya membuka lapangan pekerjaan. Tapi masalahnya kalau misalnya mereka lulusan sarjana ya, kan ada gengsi-gengsi mereka juga menjadi kerja di pabrik, mendapatkan pekerjaan di pabrik gitu. Mereka tidak mau dikategorikan seperti sama dengan buruh yang bekerja di sektor padat karya seperti itu. Di sisi lain kalau misalnya mereka mau ngambil yang lebih tinggi, misalnya kita sebut di BUMN atau instansi pemerintah juga yang membuka lowongan kerja secara berkala dan terbuka, itu juga kan tidak juga menampung seperti itu. Dan masalah-masalah lainnya adalah maraknya juga PHK-PHK sekarang dengan berbagai macam alasan krisis global dan yang lainnya kan juga menambah masalah-masalah yang memang tidak mudah diselesaikan dengan cepat dan dengan segera seperti itu. Jadi kalau misalnya kita disebut sekarang lapangan pekerjaan mana saja sih yang memang membutuhkan tenaga kerja, ya kita bingung ya karena di padat karya juga sekarang kan banyak juga yang mem-PHK para pekerja. Jadi saya nggak tahu apakah di PHK dan menerima yang pekerja yang baru, yang fresh graduate misalnya, saya juga tidak tahu seperti itu, Mas. Baik, ke Bang Emmanuel. Bang, itu ada surat edaran. Usia batasan pencari kerja dihapuskan. Nah, selama ini apakah dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan bahwa pembatasan usia ini menjadi salah satu juga penyumbang banyaknya orang-orang yang tidak bisa masuk kualifikasi dalam sebuah pekerjaan? Ya, satu faktor di mana umur 18 sampai 30, lantas sampai 35. Lalu bagaimana dengan umur yang 36, 37, 38, 40, 55 dan sebagainya? Akhirnya mereka hilang harapan untuk mendapatkan pekerjaan dengan regulasi yang sebetulnya menyesatkan ini. Makanya kita Kementerian Negara khususnya sangat concern terhadap problem ini. Makanya kita langsung cepat bikin essay aja, langsung essay agar apa? Masalah angka pengangguran ini bisa kita turunkan karena satu variabelnya soal ini juga umur, belum lagi good looking kan, karena di Indonesia kan bukan industri prostitusi yang dibutuhkan, makanya ngapain good looking itu, kecuali industri penerbangan, industri kecantikan, kecuali industri prostitusi ya. Iya, baik Bang. Baik, Ibu Eli dan bagaimana kita simak sejenak bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan menghapus sistem outsourcing pada peringatan Hari Buruh Internasional 2025 yang digelar di Monas pada 1 Mei lalu. Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga.
Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Baik, saya ke Bang Immanuel nih Bang. Dari pernyataan Pak Prabowo akan menghapus outsourcing, apa bisa? Karena selama ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan buruh begitu ya, bahkan yang profesional itu melalui perusahaan-perusahaan outsourcing begitu. Kenapa nggak bisa? Orang ini negara kok, masa negara harus tunduk terhadap regulasi yang menyesatkan warga negaranya? Baik. Tapi kan tetap tadi disampaikan Presiden kita bahwa ya kita realistis. Mana-mana aja yang harus di-outsource. Jangan ini outsourcing ini kan jadi seperti apa ya, ancaman juga. Ancaman buat kawan-kawan buruh. Kasihan mereka bekerja berapa tahun tiba-tiba dialidaya jadi outsourcing. Akhirnya mereka tidak punya masa depan. Nah ini kan dimanfaatkan oleh para pelaku outsource yang mengambil keuntungan dari regulasi ini. Akhirnya mereka kita anggap tuh penjahat tuh, para kriminal tuh. Mereka memanfaatkan regulasi yang menyesatkan ini. Seharusnya para outsource ini juga perhatikan juga. Ini kadang-kadang outsource ini kan sudah ngambil dari industri, ngambil juga dari buruhnya duit. Betul. Jadi dapat double keuntungan mereka tuh. Ya. Jadi ya semoga nanti komitmen negara yang sudah disampaikan substantif negara itu Pak Presiden kita, semoga secepatnya terlaksanakan. Ini lagi cari rumusannya, dikaji apa aja nih yang pantas buat di outsource dan mana aja yang tidak gitu loh. Dan dampak kemarin yang kemarin itu yang udah dicabut itu kan ada berapa 21 tambahan item yang bisa di outsource dan itu merugikan tenaga kerja kita. Dan itu membahayakan masa depan para pekerja kita. Makanya Pak Presiden prihatin sekali terhadap keberadaan outsource ini itu sendiri. Jadi kita semoga ke depan dengan hadirnya Bu Eli kemarin di acara Monas dan juga para presiden-presiden buruh, kita berharap masukan-masukan mereka-mereka yang lebih paham kan realita perburuhan di industri kita. Tapi dengan tadi syarat kan ya kita realistis, ya sangat realistis. Buruh tuh tetap butuh yang namanya industri, butuh namanya pengusaha. Ya pengusaha juga butuh yang namanya negara berpihak sama mereka. Nah negara kan tugasnya bisa menjaga dua ini, buruh dan pengusahanya. Buruhnya disejahterakan, pengusahanya tidak dipersulit izin-izinnya, tidak dipalak-palakin, tidak dimintain jatah, tidak dimintain saham. Saya rasa Pak Presiden dalam hal ini sangat jelas ya sikapnya, keberpihakannya ya terhadap buruh dan juga terhadap pengusaha. Ya begitu. Baik, Bu Eli. Nah, fakta di lapangan Bu Eli, jika memang nanti tidak ada outsourcing, maka ada timbul masalah-masalah lain. Kalau yang sering kita dengar adalah fenomena orang dalam untuk bekerja di pabrik harus membayar sekian ratus ribu untuk bisa masuk ke pabrik. Nah, outsourcing dihapus tapi ada permasalahan-permasalahan lain. Ini fakta di lapangannya begitu. Nah, bagaimana tanggapan Bu Eli ini? Pertama saya juga sangat apresiasi ya ketika Bapak Presiden berstatement tentang penghapusan outsourcing dengan memperhatikan juga iklim investasi seperti itu. Jadi beliau bukan serta-merta langsung, oh ini hapus ini gitu. Jadi, karena beliau juga pasti berdiri di atas kaki semua rakyat yang ada, baik pekerja, baik juga pemerintah dan juga pengusaha. Memang kan kalau fenomena soal ordal-ordal seperti itu atau misalnya ada pungutan untuk masuk kerja itu sudah lama sekali dan memang agak susah juga itu dibuang seperti itu. Tapi kembali lagi kalau misalnya menghapus outsourcing itu kan saya kira juga Pak Presiden tidak serta-merta mengatakan itu langsung terjadi besok gitu. Kan pasti ada analisanya. Nanti juga mayoritas juga perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kan mengoutsourcingkan misalnya bagaimana mungkin di Toyota itu sebenarnya sampai seperempat yang kecil-kecil itu mereka yang melakukan kan pasti di-outsourcingkan. Yang jadi masalah adalah ketika manusianya juga di-outsourcingkan gitu Mas. Jadi itu yang dipermasalahkan buruh selama ini gitu. Kalau kan ada main core bisnisnya gitu yang
yang memang itu tidak bisa sesuai Undang-Undang 13 yang lalu lah gitu. Tapi sekarang kan manusianya juga di-outsourcing, kan bukan hanya pekerjanya. Itu sebenarnya yang ditentang oleh buruh selama ini. Tapi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal dan beliau melakukan statement seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Emmanuel sudah hadir bersama kami. Terima kasih juga Bu Eli. Angkat. Baik, terima kasih Bang. Ya, apresiasi setinggi-tingginya atas surat edaran tadi. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk para pekerja di Indonesia begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi seputar ibadah haji. Tetaplah bersama Sindo Sore.